Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham yang berada di sektor energi. Karena tadi banyak juga teman-teman yang mend-DM saya dan juga banyak juga yang WhatsApp saya untuk bantu mereview saham-saham yang berada di sektor energi. Jadi di perdagangan hari ini atau beberapa waktu ke belakang, seperti yang teman-teman perhatikan bahwasanya saham-saham yang berada di sektor energi tertekan dan sedang berada dalam fase perlemahan. Jadi pastikan juga teman-teman ketika trading, teman-teman itu harus lebih konservatif. Karena apa? Karena teman-teman itu harus mengerti risikonya terlebih dahulu ketika teman-teman mau entry ke market gitu. Nah, sebelum kita lanjut membahas saham-saham apa aja yang ingin kita bahas di video kali ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar bareng, trading bareng, dan sharing bareng, teman-teman dapat buka akun Mirai Aset Sekuritas minimal deposit 10 juta. Nanti di situ kita akan masukkan teman-teman dalam satu grup yang dimana grup itu ada saham-saham yang saya selalu share dan juga berita-berita yang up to date yang saya selalu share di situ, dan di situ bisa menjadi suatu wadah untuk teman-teman mendapatkan suatu informasi. Dan di situ juga ada satu grup yang dimana kita akan saling bisa berkomunikasi, dan teman-teman juga dapat langsung WhatsApp saya yang dimana seperti yang teman-teman perhatikan di sini. Kalau teman-teman perhatikan, salah satunya adalah tadi Pak Wianto ya. Dia ketika ingin membeli saham, dia selalu tanya saya, teman-teman. Salah satunya seperti saham Bird di perdagangan hari ini, dia tanya tadi, Pak bisa bantu cek Bird lagi apakah masih bisa entry kembali. Dan saya katakan saya lebih baik wait and see saja terlebih dahulu. Dan di sini teman-teman perhatikan, Pak Wianto selamat dari yang namanya stop loss atau cut loss sendiri gitu. Nah, teman-teman perhatikan juga, saya juga selalu sering sharing kepada nasabah-nasabah, salah satunya juga Kak Miami. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya selalu welcome kepada nasabah-nasabah yang ingin selalu sharing, yang selalu ingin berkomunikasi, dan juga ingin saya bantu review saham-saham yang ingin teman-teman beli gitu. Jadi saya selalu sharing kepada nasabah Mirai Aset Sekuritas, saya selalu welcome kepada teman-teman apabila teman-teman mau trading bareng bersama kita di Mirai Aset Sekuritas gitu. Oke, nanti kepada teman-teman yang ingin langsung berkomunikasi dengan saya, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman langsung berkomunikasi dengan saya dan langsung berchattingan dengan saya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman perhatikan, saya sudah rangkum saham-saham yang berada di sektor energi yang ingin saya bahas di sini. Namun saya tidak bahas Antam, Inco, dan Tins. Karena apa? Karena takutnya terlalu banyak sahamnya dan akan memakan banyak waktu gitu. Nah, saya sudah rangkum beberapa saham aja, dan saya berharap apa yang saya review di video kali ini bisa jadi referensi atau juga suatu hal yang berguna untuk teman-teman gitu. Yang pertama, saya ingin membahas saham MDKA. Kita bahas terlebih dahulu saham MDKA. Nah, untuk MDKA sendiri seperti yang teman-teman perhatikan di sini, dia secara trennya sangat jelas strong momentum bullish. Namun ada sesuatu yang harus teman-teman perhatikan dan patut waspadai. Yang dimana seperti yang teman-teman perhatikan, ada suatu area key level penting atau naik line yang penting, dia telah break di sini, dan seakan-akan di perdagangan hari ini sebelumnya dia seperti false break, teman-teman. Dia terkesan seperti false break, namun kalau teman-teman perhatikan di sini, dia seperti membuat new low baru dan akan membuat lower high baru dan membuat lower low baru gitu. Jadi untuk MDKA sendiri sebenarnya kalau secara major trend sendiri, teman-teman sudah bisa forecast kemana arah saham ini sendiri. Selagi dia tidak mampu membreak area ini, tandanya besar kemungkinan dia akan lanjut turun ke bawah, teman-teman. Jadi untuk MDKA sendiri, teman-teman juga harus lebih waspada tradingnya, harus lebih waspada dan harus lebih berhati-hati. Karena apa? Karena secara major trend ada sebuah coding yang terbentuk, akan ada terjadinya sebuah transisi gitu. Ada sebuah transisi yang kemungkinan besar terjadi dari trend bullishnya ke trend bearishnya. Jadi untuk MDKA sendiri, bagi teman-teman yang ingin coba trading, teman-teman masih bisa lakukan. Namun ingat, dengan kondisi structure market MDKA yang seperti ini, teman-teman nggak bisa namanya follow the trend. Ingat, tidak bisa namanya follow the trend. Dan ketika teman-teman ingin coba entry di saham MDKA ini,
pastikan teman-teman hanya manfaatkan technical rebound. Karena apa? Karena secara major trendnya sudah cukup terlihat jelas bahwasanya kemungkinan besar dia akan membuat lower high, baru dia membuat lower low baru. Jadi manfaatkan ketika dia membuat lower high dan teman-teman bisa manfaatkan technical reboundnya gitu. Namun kalau saya pribadi, saya sendiri belum tertarik ingin masuk di saham MDKA ini, dan juga saya belum tertarik untuk mencoba merekomendasikan saham MDKA ini sendiri. Karena apa? Karena secara structure market juga saya belum mendapatkan momentum yang bagus gitu. Terlepas dia kembali ke area neckline-nya, namun dia sudah beberapa kali di retest dan di sini dia sudah di breakout, dan besar kemungkinan kalau kita membaca secara structure market, dia akan membuat lower high dan baru membuat new low barunya gitu. Jadi untuk MDKA sendiri, bagi teman-teman yang ingin coba entry harus lebih waspada gitu. Oke, itu untuk MDKA. Selanjutnya ada saham ADMR. Di perdagangan hari ini tadi kita coba rekomendasikan saham ADMR, namun kita belum mengenai area entry di sini, teman-teman perhatikan. Dan di sini kita sudah coba referensikan di jam 9 tadi. Bentar ya. Kita akan perhatikan dulu. Nah, tadi kita juga sudah make money di saham AMRT, yang dimana di tanggal 15 kemarin kita sudah sempat rekomendasikan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, saya selalu men-sharing apa-apa aja yang menjadi suatu berita yang terbaru gitu. Dan di sini teman-teman perhatikan di jam 8.59 saya rekomendasikan saham MDKA di area beli 1600 sampai 1710. Namun di perdagangan hari ini dia belum men-trigger area entry kita, dan di sini teman-teman perhatikan ada suatu shadow yang sangat panjang, tapi masih menarik sebenarnya MDKA ini. Masih menarik, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba masuk, kita coba ambil pivot di area ini. Kita coba ambil pivotnya terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham ADMR ini, ambil di level harga 16.50. Itu adalah area tengahnya. Karena kita lebih baik dengan kondisi market yang sekarang, kita tradingnya seobjektif mungkin aja, teman-teman. Jadi jangan terlalu agresif gitu. Untuk stop lossnya sendiri kita buat di level harga di 15.80, teman-teman. Jadi stop lossnya sebesar 4,5%. Dan untuk TP-nya sendiri, teman-teman perhatikan di sini ada sebuah tekanan jual yang sangat terlihat jelas. Jadi untuk TP-nya sendiri, teman-teman perhatikan di level harga 1.900 sampai 1.920. Itu adalah area TP untuk sementaranya gitu. Karena dengan kondisi saham ADMR yang seperti ini, teman-teman nggak bisa manfaatkan untuk follow the trend gitu. Jadi manfaatkan technical reboundnya. Ketika harga sahamnya masuk ke area demand, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry, teman-teman bisa manfaatkan technical reboundnya, atau teman-teman bisa manfaatkan untuk scalpingnya gitu. Jadi untuk ADMR sendiri, pastikan ketika dia memasuki area ini, teman-teman lihat kembali apakah ada buyer mulai masuk. Ketika ada suatu tekanan buyer yang cukup besar masuk, teman-teman bisa pertimbangkan untuk coba manfaatkan technical rebound di saham ADMR. Namun sekali lagi saya katakan, ketika teman-teman entry dalam suatu market, pastikan teman-teman menjalankannya dengan stop loss. Karena apa? Ketika dia break di bawah 1.600, besar kemungkinan tendensinya dia akan lanjut turun, teman-teman. Karena secara structure market dia sudah terlihat jelas, teman-teman. Dia sudah terlihat jelas bahwasanya saham ini akan sudah transisi dari trend bullish ke trend bearishnya. Dan di jauh hari sebelumnya saya sudah katakan bahwasanya ada area key level penting yang dia tidak boleh break, dan di sini dia telah break kemarin, dia penetrate ke atas dan dia lanjut turun ke bawah gitu. Jadi untuk ADMR sendiri, bagi teman-teman yang ingin coba entry, teman-teman bisa perhatikan areanya. Dan sekali lagi saya selalu nasihatkan kepada teman-teman, ketika harga belum mengenai area entry kita, jangan coba-coba kejar sahamnya. Jangan coba-coba kejar sahamnya. Saya selalu berulang kali ingatkan kepada teman-teman, ketika teman-teman melihat sahamnya sudah jalan namun belum mengenai area entry kita, jangan coba-coba kejar sahamnya, karena itu sangat berbahaya gitu. Oke, itu untuk ADMR. Selanjutnya ada saham Adaro. Untuk Adaro sendiri, teman-teman perhatikan dia sedang mendekati area demand kita. Kita kemarin sudah pernah rekomendasikan dari harga 2.920, dan sekarang sebenarnya sudah mulai running dan hampir mengenai area TP1 kita. Jadi area TP1 kita di level harga 3140, teman-teman. Jadi untuk Adaro sendiri sebenarnya kita juga sudah sempat pernah rekomendasikan di beberapa waktu yang lalu. Sebentar ya, kalau kita
Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya sudah pernah rekomendasikan Adaro ini di tanggal nih, hari Senin kemarin. Saya sudah pernah rekomendasikan di level harga 2.800 sampai 2.900 gitu, dan kemarin area entry kita sudah ke trigger di level harga 2.800 sampai 2.900, dan sekarang harganya sudah di 3.030. Kalau seandainya teman-teman bertanya apakah di sini bisa beli, saya lebih baik tidak menjawabnya. Namun kalau seandainya di perdagangan beberapa waktu ke depan dia memasuki area demand-nya ini, teman-teman masih bisa manfaatkan technical rebound-nya. Ingat, technical rebound. Sebenarnya untuk saham-saham sektor energi saya ingin beri masukan kepada teman-teman bahwasanya harus lebih berhati-hati. Karena apa? Ini saham-saham yang berada di sektor energi ini sedang berada dalam kondisi istirahat, teman-teman. Sedang berada dalam kondisi istirahat, dan juga takutnya ini sedang berada dalam kondisi transisi. Sedang berada dalam kondisi transisi yang dimana money flow itu cycle-nya akan pindah dari sektor energi bisa jadi ke consumer gitu. Jadi teman-teman pun juga, terlepas sektor energi ini masih hype, tapi teman-teman harus tetap waspada. Karena apa? Kita tidak tahu tiba-tiba sektornya bisa berpindah, teman-teman. Seperti beberapa waktu lalu dari digital ke bank digital, dan sekarang sektor energi gitu. Jadi pastikan ketika rotasi sektornya sudah berubah, teman-teman harus pandai melihat peluangnya gitu. Jangan sampai teman-teman hanya terjebak di dalam satu sektor aja gitu. Jadi untuk sektor energi sendiri saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan terlalu agresif dan jangan terlalu fokus di sektor energi gitu. Tapi fokuslah di beberapa sektor yang ada kemungkinan dia akan coba jalan gitu. Coba teman-teman perhatikan sektor-sektor lain yang dimana kemungkinan dia akan jalan gitu, teman-teman. Terlepas sektor energi masih bisa teman-teman perhatikan, namun jangan habiskan waktu teman-teman untuk hanya berfokus di dalam sektor energi aja gitu. Oke? Itu untuk Adaro. Jadi untuk Adaro sendiri sebenarnya kita tidak perlu terlalu banyak retorika, karena masih sesuai rules awal. Dia sudah running, jadi biarkan aja dia running. Dan kalau seandainya teman-teman memang sudah punya barangnya dari harga bawah ini, saya ingin katakan kepada teman-teman, letakkan stop loss-nya di harga entry, teman-teman. Letakkan stop loss-nya di harga entry, teman-teman. Jadi ketika suatu waktu harganya tiba-tiba dibanting dengan sangat signifikan ke bawah, setidaknya teman-teman exit terlebih dahulu tanpa kehilangan apapun gitu. Setidaknya teman-teman sudah mengamankan aset teman-teman dulu gitu. Oke, itu untuk Adaro. Selanjutnya ada saham Indi. Untuk Indi sendiri, dia sedang berada di area key level pentingnya, teman-teman. Dia sedang berada di area key level pentingnya di sini. Jadi untuk Indi, kalau seandainya teman-teman ingin coba manfaatkan technical rebound-nya atau tektok, teman-teman perhatikan areanya di 2460 sampai 2530 gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba scalping atau coba manfaatkan day trading, teman-teman bisa manfaatkan ketika dia memasuki area yang telah kita tandakan ini. Dan untuk stop loss-nya cukup di bawah 2460 aja, teman-teman. Oke, itu untuk Indi. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak mengomentari saham ini, karena sudah cukup terlihat jelas bahwasanya saham ini sedang berada di level harga 2610 dan bukan area yang bagus untuk teman-teman coba entry gitu. Kalau seandainya teman-teman ingin coba entry, lebih bijak teman-teman menunggu ketika dia memasuki area yang telah kita tandakan ini gitu. Oke, itu untuk Indi. Selanjutnya ada saham PTBA. Untuk PTBA sendiri untuk PTBA sendiri kemarin saya sudah forecast dan benar aja dia memasuki area demand zone kita di sini, teman-teman perhatikan. Di sini saya sudah pernah rekomen, kemarin saya forecast sama Pak Setia ya kalau nggak salah. Saya sudah pernah sampai katakan kemarin di sini untuk PTBA. Bentar ya. Untuk PTBA kemarin kita sudah pernah referensikan di beliau. Kemarin saya lupa karena ceritanya cukup panjang, dan teman-teman perhatikan benar aja dia memasuki area demand kita dan bereaksi up ke atas. Namun dengan kondisi sekarang, saya lebih baik katakan kepada teman-teman jangan coba lihat saham ini. Terlepas dia masih mau naik atau tidak, harus pikirkan resikonya terlebih dahulu. Namun kalau seandainya teman-teman sudah memang mengerti sebuah resiko dan tahu batasan resikonya, ya sah-sah aja kalau teman-teman ingin coba manfaatkan technical rebound atau tektok scalping di saham PTBA ini. Tapi kalau seandainya bagi teman-teman pemula belum punya banyak waktu untuk melihat market dan kecepatan tangan teman-teman juga masih terbatas, lebih baik jangan
lihat saham PTBA ini karena dia sedang berada di area yang bukan base entry kita gitu. Jadi untuk PTBA sendiri harga sudah running, jadi biarkan aja dia bergerak, terlepas dia mau turun atau naik, lebih baik dengan kondisi yang sekarang hiraukan terlebih dahulu, teman-teman. Oke, itu untuk PTBA. Selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham ITMG. Untuk ITMG sendiri, teman-teman perhatikan dia belum mengenai area entry kita, jadi sekarang dia sedang build ke atas di level harga 32950. Nah, dengan kondisi yang sekarang, seperti yang saya sampaikan juga, lebih baik hiraukan dulu saham ini sampai dia benar-benar memasuki area entry kita, baru kita coba pertimbangkan untuk masuk di saham ITMG ini. Selagi dia tidak memasuki area entry kita, hiraukan terlebih dahulu, teman-teman, hiraukan terlebih dahulu. Namun ketika dia sudah mulai bergerak ke bawah, dan mendekati area entry kita, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham ITMG ini sendiri. Tapi dengan kondisi yang sekarang, saya lebih baik wait and see aja terlebih dahulu dengan kondisi yang seperti ini gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Jadi saya berharap kepada teman-teman semua jangan terlalu agresif trading di saham sektor energi dengan kondisi yang sekarang, dan apabila teman-teman ada suatu saham yang sedang floating loss, teman-teman pastikan saham yang teman-teman beli itu adalah saham yang bagus juga. Kalau seandainya teman-teman tidak rela cut loss atau melakukan pembatasan resiko gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman masuk di saham yang benar-benar bagus dan teman-teman sedang floating loss, tinggal tunggu ketika sahamnya memasuki area demand, baru teman-teman lakukan buyback dan terus lakukan buyback. Akan ada waktunya sahamnya akan terus kembali bergerak, teman-teman. Akan ada waktunya gitu. Namun teman-teman juga harus bijak melihat peluang dan probability-nya. Jangan sampai teman-teman di market ini memakai kacamata kuda, itu yang sangat berbahaya. Karena apa? Di market ini kita harus banyak melakukan namanya improvisasi. Jangan sampai teman-teman tidak improvisasi ketika menganalisa dan juga melihat market. Karena kalau kita hanya memaksakan dengan menggunakan kacamata kuda, itu sangat berbahaya, teman-teman. Karena market ini dinamis, kita tidak tahu dia mau kemana. Kita tidak bisa memaksakan market menyesuaikan dengan diri kita. Namun kitalah yang harus menyesuaikan diri kita dengan market. Makanya kita harus selalu melakukan namanya improvisasi, atau ketika kita menganalisa kita harus mengadjustment selalu analisa kita, teman-teman, gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.